Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala Ramadhan syahra syam, syahrun unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus segenap para guru, para asatidzah, para pembina, dan khusus Bapak Hafid dan Imam Isya kita Akhirul Mukarram Ustaz Ardiah Halim beserta guru-guru para asatidzah lainnya yang terkirim doa, semoga kita tanpa terkecuali yang hadir Allah panjangkan umur, dalam sehat wal afiat, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah berikan rezeki yang halal yang banyak yang barakah. Mudah-mudahan bisa ziarah kubur ke makam Nabi di kota Madinah. Mudah-mudahan bisa wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan pulang haji rezeki kita bertambah ruah. Mudah-mudahan pulang haji bisa beli mobil dan rumah mewah. Ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Ini malam kita sudah masuk ke malam 20 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Betul apa betul? Salah. Betul. Salah. Aja. Salah. Malam ke-10. Fase pertama nih di ujung nih awalur rahmah. Kita bersyukur sama Allah karena kita masih bisa ketemu Ramadan. Saudara-saudara kita tahun kemarin yang ketemu Ramadan, sekarang banyak yang nggak ketemu Ramadan, betul? Makanya pesan saya khusus buat pribadi dan jamaah sekalian, mumpung Allah masih berikan kita sehat wal afiat, panjang umur, jadikan momentum Ramadan tahun ini momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Tanamkan jiwa istiqamah buat kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Agar kenapa? Guru-guru kita sudah mengingatkan saudara, jadikan seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Biar kita ada himmah, biar kita ada motivasi, biar kita ada keinginan yang kuat untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemarin saudara, puasa baru berapa hari kita dapat kabar berita duka. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa, yang kalau beliau majelisnya malam Ahad itu jamaahnya ribuan. Saya alhamdulillah ada senikmat beberapa kali ngisi tempat majelis beliau walaupun gak sering datang. Kenapa? Beliau meninggal begitu luar biasa, kaget semua jamaah yang dengar. Malamnya masih tarawih, masih imamin, subuhnya masih imamin sholat. Ketika mau sholat duha, ternyata di situ Allah panggil Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya masih muda, masih 47 tahun. Ini adalah pelajaran buat kita, artinya siapapun kita,
itu yang namanya kematian nggak pernah pandang bulu, betul? Mau dia pejabat kah, dia mau rakyat kah, dia mau orang kaya kah, mau miskin kah, mau cakep, mau jelek, mau apapun kedudukannya, kalau sudah meninggal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa majuin, nggak bisa mundurin, walaupun hanya sesaat, betul? Makanya kata Imam Syafi'i, tazawwad bit taqwa, berbekalah hai kalian umat Rasul dengan takwa kepada Allah. Fa innaka la tadri idza hana al-lailu hatta isyu ila fajri, karena sesungguhnya kalian enggak ada yang tahu malam hari ini kita bisa salat tarawih, malam hari ini kita bisa salat witir, malam hari ini kita bisa salat berjamaah, hatta isyu ila fajri, apakah besok masih hidup? Ada yang jamin enggak? Ada yang jamin? Besok kita masih hidup, ada yang jamin? Wa kam min sahihin kad mata bi ghairi illatin, betapa banyak orang meninggal dunia tanpa sebab. Itu contohnya tadi, enggak sakit lagi. Kadang kita masih ngobrol, enak kita cerita ngobrol, yang dengerin malam tidur kagak bangun lagi. Gue kira pulus mati. Betul. Kadang-kadang kopi, orang kopinya masih hangat, orangnya udah dingin. Betul. Ngobrol enak cerita. Kadang-kadang dia makanya di luar itu saya ingatkan kepada mereka, kalau speaker masjid mushola jam 9 jam 10 pagi bunyi speaker, apalagi pengurus masjid udah assalamualaikum, udah alamat ada motivasi, biar kita ada keinginan yang kuat untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Kemarin saudara puasa baru berapa hari kita dapat kabar berita duka. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa, yang kalau beliau majlisnya malam Ahad itu jamaahnya ribuan. Saya alhamdulillah ada senikmat beberapa kali ngisi tempat majlis beliau walaupun nggak sering datang. Kenapa? Beliau meninggal begitu luar biasa, kaget semua jamaah yang dengar. Malamnya masih tarawih, masih imamin, subuhnya masih imamin sholat. Ketika mau sholat duha, ternyata di situ Allah panggil, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umurnya masih muda, masih 47 tahun. Ini adalah pelajaran buat kita, artinya siapapun kita, itu yang namanya kematian gak pernah pandang bulu, betul? Mau dia pejabat kah, dia mau rakyat kah, dia mau orang kaya kah, mau miskin kah, mau cakep, mau jelek, mau apapun kedudukannya, kalau sudah meninggal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa majuin, gak bisa mundurin, walaupun hanya sesaat, betul? Makanya kata Imam Syafi'i, tazawwad bit taqwa, berbekalah hai kalian umat Rasul dengan takwa kepada Allah. Fa innaka la tadri idza hana al-lailu hatta isyu ila fajri, karena sesungguhnya kalian enggak ada yang tahu malam hari ini kita bisa salat tarawih, malam hari ini kita bisa salat witir, malam hari ini kita bisa salat berjamaah, hatta isyu ila fajri, apakah besok masih hidup? Ada yang jamin enggak? Ada yang jamin? Besok kita masih hidup, ada yang jamin? Wa kam min sahihin kad mata bi ghairi illatin, betapa banyak orang meninggal dunia tanpa sebab. Itu contohnya tadi, enggak sakit lagi. Kadang kita masih ngobrol, enak kita cerita ngobrol, yang dengerin malam tidur kagak bangun lagi. Gue kira pulus mati. Betul. Kadang-kadang kopi, orang kopinya masih hangat, orangnya udah dingin. Betul. Ngobrol enak cerita. Kadang-kadang dia makanya di luar itu saya ingatkan kepada mereka, kalau speaker masjid mushola jam 9 jam 10 pagi bunyi speaker, apalagi pengurus masjid udah assalamualaikum, udah alamat ada yang mati.
Assalamualaikum, ya ada matinya. Mati deh, mati, bukan mati. Bener, innalillahi, toh gue bilang sampai ada yang mati kan. Betul? Kami selainkan mata migari latin, betapa banyak orang sehat meninggal tanpa sebab. Pagi masih ngobrol, siang mati, betul? Siang ngobrol, sore mati, betul? Sore mati, malam ngobrol, betul? Betul? Tidak ada yang tahu, saudara. Makanya tanamkan istiqomah. Istiqomah itu penting dalam kehidupan kita. Istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Setiap Jumat sang khatib mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengerin nggak? Kalau Jumat khatib begitu dengar apa enggak? Ya jangan enggak dengar kali ini. Ustaz, saya nggak dengar, orang khatibnya cepat banget. Bukan khatibnya cepat, orang pulas tidur, betul ya? Karena ada orang tidur dari pertama hingga akhir. Hampir iqamat dibangunin. Kenapa? Udah bangun lah. Nggak ada khatib, bukan nggak ada khatib, lo pulas. Betul betul. Tuh khatib ingatin terus tuh takwa kepada Allah, intisalu awamirillah wajtinaban nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang istiqamah, saudara, nih kayak bulan Ramadan nih, kita kan isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya puasa jangan ditinggal. Kenapa? Puasa urusan kita sama Allah. Orang sekitar kita nggak tahu kita puasa, betul? Karena puasa itu ibadah yang sirriyah, ibadah rahasia. Yang tahu kita sama Allah. Tetangga kita nggak tahu kita puasa. Azan zuhur berkumandang, kita berwudu ke kamar mandi, kita minum tuh air keran sebelah kita, tahu nggak? Tahu nggak sebenarnya? Ada di rumah nyaut bareng bini, mau keluarga sahur, mau puasa bang, iya insya Allah saya puasa besok. Emang dasar kadal, bukan tipu. Akhirnya sampai ke kantor kerjaan, jam 8 di nongkrong di warteg, di ngopi, diminum di sarapan, pulang di belanja puasa lagi. Betul, ketok pintunya lemes, kayak ketok pintu pengemis. Atau minta-minta salamnya kan beda. Assalamualaikum. Lemas, salamnya lemas. Dibuka sama suami istrinya. Ya Allah, abang kirain siapa ya? Abang baru pulang nih, masih puasa. Lu udah deh. Biar kelihatan puasa, betul nggak? Padahal Pak Betawi bilang habis nelepok mati, habis makan, betul? Tapi yang puasa yang tahu kita sama Allah. Makanya jaminannya Allah dalam hadis kursinya, as-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa adalah milikku dan aku yang akan membalas pahala